الحمد لله الذي جعل العلم حفظا وفهما وألبس من شاء من أهله عقلا وحكما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوثا صدقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Hingga pada malam hari ini biidznillah, dengan izin Allah perkenankan kita bertemu bersama, berkumpul bersama di majelis ilmu, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Tempat di mana seorang hamba sujud, tempat di mana seorang hamba menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berbanggalah bagi kita yang Allah berikan kesempatan, yang Allah berikan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu, karena di dalamnya tergabung banyaknya kebaikan-kebaikan yang tentunya akan menyebabkan bergabungnya banyaknya pahala yang akan memperberat timbangan amal kebaikan pada hari kiamat. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita masih membahas tentang dosa besar yang keempat yang disebutkan di dalam kitab Al-Kaba'ir, yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi ini menjadi pelengkap pembahasan pertama yang lalu, artinya ini pertemuan terakhir untuk pembahasan dosa besar meninggalkan salat. Di akhir pertemuan yang lalu, di dalam membahas dosa besar meninggalkan salat, kita telah sebutkan perkataan para ulama dari kalangan sahabat. Kita juga telah sebutkan perkataan ulama dari kalangan tabi'in dan generasi setelahnya, di mana mereka perkataan mereka menunjukkan bahwa para sahabat dan para salafus saleh memandang meninggalkan salat adalah kekufuran. Meninggalkan salat adalah kekufuran. Kemudian kita ingin sambung kembali dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Al-Kaba'ir ini. Kita masuk kepada dalil pertama yang kita bacakan pada malam hari ini. Wa qala Ibnu Hazm, la dhanba ba'da syirki a'zamu min tarki salati hatta yakhruja waqtuha wa qatl mu'minin bighairi haqqin. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan daripada meninggalkan salat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Imam Adz-Dzahabi menukil perkataan Ibnu Hazm ini, bahwa dosa terbesar setelah syirik adalah meninggalkan salat dan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Ini menunjukkan bahwa menurut Ibnu Hazm, dosa meninggalkan salat lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada merampok, mencuri, riba dan lain-lainnya. Namun kenyataannya betapa banyak orang yang takut berzina, betapa banyak orang yang takut mencuri, takut merampok, tetapi mereka tidak takut di dalam meninggalkan salat. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dalam kondisi seperti ini. Dosa terbesar setelah syirik yang terkait tentang hak Allah adalah meninggalkan salat. Dosa besar setelah syirik
yang ada kaitannya dengan hak manusia adalah membunuh jiwa manusia seorang mukmin tanpa hak. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm dua hal ini, meninggalkan salat kemudian membunuh mukmin tanpa hak. Karena yang satu itu kaitannya dengan hak Allah dan yang satu lagi kaitannya dengan haknya manusia. Kemudian Imam Ad-Dhahabi membawakan dalil yang lain. Warwa Hammam nabba'ana Qatadatu 'anil Hasan an Hurayth ibn Qabisa qala haddathani Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Hasanahu Tirmidzi. Hammam meriwayatkan bahwa Qatadah mengabarkannya dari Al-Hasan dari Hurayth bin Qabisah yang dia berkata, Abu Hurairah telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka beruntung dan selamatlah dia. Dan jika rusak, maka merugi dan celakalah dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi menyatakan hasan derajat hadisnya ini. Jadi hadis ini menunjukkan dan menjelaskan bahayanya meninggalkan salat. Karena yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hak Allah adalah salat. Jika salatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Kalau salatnya baik berarti selamat. Dan jika salatnya rusak, maka dia merugi dan celakalah dia. Ini kalau salatnya rusak. Jika salatnya rusak, itu saja masih dikatakan merugi dan celaka. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak salat sama sekali? Dia salat tapi rusak salatnya. Dia celaka, binasa. Yang masih salat aja, jika salat yang dikerjakannya itu rusak, masih terancam neraka. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang tidak salat sama sekali? Bahaya. Lalu Imam Ad-Dhahabi setelahnya membawakan dalil hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal demikian, maka akan terjagalah harta, dan maka akan terjagalah darah mereka dan harta mereka dariku. Artinya tidak diperangi kecuali dengan hak Islam. Sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Jadi di awal Nabi SAW mengatakan kalau mendirikan, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka terjaga darah, berarti tidak akan ditumpahkan darahnya, dan terjaga hartanya, berarti tidak akan diambil hartanya kecuali dengan hak Islam. Apa yang dimaksud dengan kecuali dengan hak Islam?
dia akan ditumpahkan darahnya tatkala dia menumpahkan darah orang lain, padahal dia muslim. Seperti ini membunuh orang, maka dia akan dibunuh. Dan kapan dia akan diambil hartanya dengan hak Islam? Tatkala dia harus mengeluarkan hartanya sebagai denda atau kafarah. Begitu. Hadis ini berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu meninggalkan salat adalah merupakan dosa besar. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas, terlepas apakah dia kafir ataukah dia tidak kafir, kita tidak membahas itu. Terlepas daripada itu, ia tetap akan mendapatkan hukuman di dunia. Apa hukuman di dunianya? Dalam hadis tadi ini, diperangi. Hukuman di dunianya diperangi tatkala dia meninggalkan salat. Yaitu jika dia disuruh salat, tetap tidak mau salat hingga waktu salatnya berakhir, atau hingga waktu salat yang bisa dijamak berakhir, tetap tidak melakukannya, maka dia dibunuh. Itu hukum dunianya. Meskipun dia tidak kafir, meskipun dia tidak kafir, hukum dunianya yang ditegakkan oleh agama Islam adalah dibunuh. Dosa di dalam agama ini, dosa yang hukumannya dibunuh, berarti menandakan dosa itu sangat besar. Ya, menandakan dosa itu sangat besar. Bahkan di dalam sejarah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia memerangi dan membunuh orang-orang yang enggan membayar zakat. Kenapa zakat diperangi? Abu Bakar memeranginya karena Abu Bakar mengkiaskan zakat dengan salat. Salat itu dibunuh, diperangi, gitu. Begitu juga zakat. Abu Bakar mengatakan, wallahi law qatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah fa inna az-zakata haqqul mal. Demi Allah, sungguh aku benar-benar akan memerangi siapa saja yang membedakan antara salat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah haknya harta. Ini menunjukkan jelas kalau sahabat itu tidak ada yang berselisih tentang hukum orang yang meninggalkan salat, bahwa itu diperangi. Tidak ada para sahabat yang berselisih. Para sahabat itu hanya berselisih pada awalnya dalam perkara bagaimana dengan orang yang tidak membayar zakat. Apakah diperangi? Iya, terjadi pada awalnya terjadi perselisihan di antara para sahabat, seperti yang terjadi pada Abu Bakar dan Umar. Karena Umar radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa orang yang tidak membayar zakat tidak diperangi, kata Umar. Namun Umar dibantah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan berdalil mengkiaskan zakat dengan salat, yang hingga akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima pendapatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu dalil yang berikutnya, kita harus sering-sering begini. Karena ibadah yang paling banyak kita kerjakan adalah salat. Paling banyak kita kerjakan adalah salat. Yang kalau ternyata salat itu adalah perkara yang agung di dalam agama Islam, sampai kalau kita meninggalkannya, maka ini adalah bahaya besar bagi kita. Maka kita harus lebih sering mendengar tentang perkara ini, karena manusia memiliki sifat malas. Yang sedikit saja malas ngerjain, yang setahun sekali aja malas ngerjain, apalagi yang 5 waktu dalam sehari. Maka harus benar-benar sering datang ke majelis ilmu, ngedengerin kayak begini gitu. Hadis berikutnya Imam Ad-Dhabi menyebutkan, wa an Abi Sa'id anna rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah
Dari diriwayatkan dari Abu Sa'id, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, bertakwalah engkau kepada Allah." Nabi dibilangin kayak gitu. Kemudian apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailak, awalastu ahaqqa ahli al-ardi an yattaqiyallah?" Celaka engkau. Bukankah aku ini penduduk bumi yang paling bertakwa kepada Allah? Apa yang dilakukan oleh seorang lelaki itu tentunya membuat berang, marah sahabat yang berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di antaranya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mengatakan, "Ya Rasulullah, ala adribu unuqahu?" Bolehkah aku penggal lehernya itu? Tidak, kata Khalid. Bolehkah aku penggal lehernya itu? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La, la'allahu an yakuna yusalli." Jangan, barangkali dia masih sholat. Ya, barangkali dia masih sholat. Berarti Nabi menahan Khalid bin Walid memenggal kepalanya dengan alasan apa? Sholat. Berarti kalau orang sudah tidak sholat, penggal kepalanya, dibunuh hukuman dunia. Ya, Khalid bin Walid minta izin kepada Nabi untuk memenggal kepala orang, tapi Nabi melarang dengan menjelaskan sebab kenapa Nabi melarang Khalid memenggal kepalanya. La'allahu an yakuna yusalli, barangkali dia masih sholat. Hadis yang berikutnya, warawal Imam Ahmad fi Musnad min hadits Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, wa man lam yuhafiz 'alayha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawm al-qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, laisa isnaduhu bidzalika. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam kitabnya itu Musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menjaganya, maksudnya salat, barang siapa yang tidak menjaga salat, maka dia tidak memiliki cahaya, bukti keselamatan. Kelak pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kata Imam Ad-Dhahabi, sanadnya tidak begitu kuat. Imam Dhahabi mengatakan hadis ini sanadnya tidak begitu kuat, karenanya sanadnya hanya sampai pada derajat hasan dan tidak sahih. Ya, tapi kita lihat makna dari hadis ini. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka dia mendapatkan 3 kemuliaan. Dia memperoleh 3 kemuliaan. Pertama, memperoleh cahaya. Cahaya yang akan meneranginya di kuburannya. Cahaya yang akan meneranginya di padang mahsyar. Cahaya yang akan meneranginya di atas sirat ketika dia melewati sirat. Kemuliaan bagi mereka yang memiliki cahaya. Kemudian yang kedua adalah burhan, yaitu bukti. Bukti akan benarnya agamanya. Kalau seseorang dia meninggalkan salat dan tidak melaksanakan salat atau dia tidak menjaganya, maka agamanya tidaklah benar. Agamanya dipertanyakan. Kemudian kemuliaan yang ketiga adalah keselamatan. Tentunya keselamatan yang paling besar yang kita inginkan adalah selamat dari siksa api neraka. Kalau tidak menjaganya, berarti tidak dapat mendapatkan 3 kemuliaan ini. Bahkan dia dikumpulkan dengan gembong-gembongnya kekafiran, nama-nama yang paling jahat di muka bumi ini. Qarun, Fir'aun,
Haman menterinya Firaun, Ubay bin Khalaf. Ini ini sebagai isyarat dari Nabi, dengan isyarat yang kuat bahwa meninggalkan salat adalah kekafiran, dan karena dia akan satu neraka dengan bom-bom kekafiran. Ada keterangan yang bagus yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menyebutkan Rasulullah mengkhususkan penyebutan 4 orang ini. Kenapa? Karena mereka adalah pemimpinnya orang-orang kafir. Itu alasan pertama. Kemudian kedua, ada poin yang menarik. Orang yang meninggalkan sikap menjaga salat disebabkan karena sibuk dengan harta, kekuasaan, jabatan, dan perdagangannya, maka dia akan dikumpulkan dengan ini 4 orang tadi. Kalau meninggalkan salat karena sibuk dengan hartanya, satu neraka dengan korum. Kalau dia sibuk, dia meninggalkan salat karena disibukkan dengan kekuasaannya, maka dia satu neraka dengan Firaun. Dan kalau dia meninggalkan salat karena disibukkan dengan jabatannya, menteri atau jabatan yang lain, maka dia satu neraka dengan Haman, menterinya Firaun. Dan kalau perniagaan membuat dia sibuk hingga dia meninggalkan salat, maka dia akan dikumpulkan satu neraka dengan Ubay bin Khalaf yang berusaha dan beberapa kali melemparkan ke muka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dia bentuk ramukan dari tulang-tulang ataupun yang lainnya, saking bencinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita benci sama Fir'aun. Hari ini kita katakan bahwa Fir'aun adalah manusia paling puncak di dalam kekafirannya, manusia yang paling buruk di hadapan Allah. Tetapi sayangnya sebagian di antara kaum muslimin benci tapi sayang. Dia benci tetapi ya nggak mau menjauhinya. Lalu Imam Adz-Dzahabi itu menjadi dalil terakhir disebutkan Imam Adz-Dzahabi tentang dosa besar meninggalkan salat. Lalu Imam Adz-Dzahabi mengatakan sebuah perkataan, ditutup oleh Imam Adz-Dzahabi dengan keterangan, wa hadhihi nusus tush'iru bi kufri tariki salat. Dalil-dalil yang telah kita sebutkan ini menunjukkan kufurnya orang yang meninggalkan salat. Akan tetapi Imam Adz-Dzahabi mengingatkan lagi akan adanya dalil yang lain yang menunjukkan seseorang kalau dia bertauhid dan dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia tidak kafir, dan karena dia tidak akan kekal di neraka. Lalu Imam Adz-Dzahabi setelah mengatakan demikian, beliau menyebutkan di akhir pembahasannya dengan dalil waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahu Allah 'ala an-nar. Tidak ada seorang hamba pun yang bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, kecuali Allah akan mengharamkannya dari neraka. Maka berarti menandakan kalau orang meninggalkan salat tidak serta-merta dia dianggap kafir. Meskipun ancamannya neraka, meskipun dia nanti berhak masuk ke dalam neraka dan kebinasaan, artinya berarti dia tidak kekal di dalam neraka. Baik, kita sebutkan perkataan Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi di akhir perkataan kitab Al-Kabair ini, dia memberikan penjelasan tentang tingkatan-tingkatan orang yang meninggalkan salat. Wa mu'akhirus salati 'an waqtiha sahibu kabiratin.
Wa tarikuha bil kulliyati a'ni salat al-wahidata kaman zana wa sariqa. Lianna tarka kulli salatin aw tafwitaha kabiratun. Fa in fa'ala dhalika marratin kana min ahli al-kaba'ir illa an yatuba. Fa in lazama tarka as-salati fa huwa min al-akhsarin al-ashqiya al-mujrimin. Beliau mengatakan, orang yang menunda salat dari waktunya maka dia pelaku dosa besar. Adapun orang yang meninggalkannya secara total, yaitu meninggalkan satu salat saja, maka dia seperti orang yang berzina dan mencuri. Hal ini dikarenakan meninggalkan salat adalah dosa besar, kata beliau. Jika seseorang meninggalkan salat berulang kali, maka dia termasuk pelaku dosa besar kecuali dia bertobat. Nanti anak ada rinci, dia akan sebutkan kembali. Jika dia terus meninggalkan salat, maka dia termasuk orang yang paling merugi, paling sengsara dan paling mujrim. Imam Ad-Dhahabi menyebutkan tingkatan orang yang meninggalkan salat. Saya sebutkan yang pertama, beliau sebutkan tingkatan orang yang meninggalkan salat, kata Imam Ad-Dhahabi, yang pertama adalah orang yang mengakhirkan salat. Artinya dia salat tetapi di luar waktunya. Dia ngerjakan. Ini yang kelompok ini tingkatan pertama. Dia mengerjakan salat tetapi tidak pada waktunya. Apa kata beliau? Berarti dia telah melakukan dosa besar. Padahal melakukan, padahal ngerjain, kan gitu kan? Dia dianggap melakukan dosa besar. Tingkatan yang kedua kata Imam Ad-Dhahabi, orang yang meninggalkan satu salat saja, artinya dia tidak melakukan sama sekali. Satu salat saja, bahaya. Kita alhamdulillah, kalaupun malas-malasnya, ya kita masih ngerjain, meskipun di penghujung waktu, kan hidup. Ya, meskipun di penghujung waktu. Itu saja kayaknya udah rasanya menyesal. Kalaulah bukan kajian yang seperti ini membuat kita takut kepada Allah, niscaya kita sudah akan menjadi orang yang banyak meninggalkan salat. Karena tujuan ilmu itu adalah takut kepada Allah. Tujuan ilmu adalah takut kepada Allah. Jadi apa kata yang kedua ya? Kedua tadi ya, orang yang meninggalkan satu salat saja, artinya dia tidak salat sama sekali pada satu waktu itu, maka dia sama seperti orang yang berzina dan mencuri. Sama seperti orang yang berzina dan mencuri. Bukankah kita takut dikatakan orang yang berzina? Bukankah kita juga enggan untuk melakukan pencurian? Kata Imam Ad-Dhahabi menyamakan dengan orang yang meninggalkan satu salat. Yang ketiga, orang yang meninggalkan satu salat tapi berulang-ulang dia meninggalkan itu. Secara berulang-ulang dia tinggalkan. Maka kata Imam Ad-Dhahabi, dia terancam dengan neraka. Dia terancam dengan neraka. Apa bedanya lebih keras tadi yang kedua apa yang pertama apa yang ketiga? Lebih keras yang ketiga. Orang berzina masih memungkinkan Allah mengampuninya, kan begitu? Karena dosa besar bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah imam yang empat, orang yang berbuat dosa besar pada umumnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki ampuni, maka Allah ampuni. Kalau Allah kehendaki dia diadab, maka dia akan diadab. Akan tetapi orang yang meninggalkan satu salat secara berulang-ulang, yang pada poin yang ketiga, tingkatan yang ketiga, maka dia terancam masuk neraka. Dia ada persen besarnya dia di neraka, kecuali kalau dia bertobat. Yang keempat,
tingkatan yang keempat, orang yang terus-menerus meninggalkan sholat, berarti bukan satu sholat aja. Ya, biasanya kalau sholat mana yang sering berulang-ulang kita melihat banyaknya orang meninggalkan ini. Sholat subuh, terus Isya sama asar. Mana yang berat, Isya atau asar nih? Asar lebih berat. Kalau Isya itu beratnya karena sinetron. Nah begitu. Asar itu lebih beratnya karena tanggung masih ada kerjaan. Ya. Mana dapat di seorang teman. Karena dia sebagai orang yang punya keahlian memperbaiki sepeda motor, salah satu triknya itu kalau udah dapat satu pasien dibongkarin dulu, datang lagi yang lain, bisa, bongkarin yang kedua dulu, nggak diselesaikan yang kedua pertama, dia bisa yang keempat, 3, 4, 5 udah mati dia semua di situ. Terakhir bingung dia sholat asarnya. Karena terbongkar semua di situ. Saya mau jaga katanya. Ya. Jadi orang yang terus-menerus meninggalkan salat, kata Imam Ad-Dhabi, seakan-akan dia telah kafir. Seakan-akan dia telah kafir. Dan dia termasuk orang yang paling binasa, celaka. Dan pendapat Imam Ad-Dhabi ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu orang yang meninggalkan salat secara total, yang dimana tidak ada salat pun yang dia kerjakan, maka telah kafir, meskipun dia masih meyakini salat lima waktu itu wajib. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh pengarang buku yang menjadi pembahasan kita di dalam syarahnya, yaitu Ustadzuna Ustadz Firanda bin Hafizahullah Ta'ala. Kenapa dikuatkan pendapat orang yang meninggalkan sholat secara total meskipun dia masih meyakini wajib sholat lima waktu itu dianggap kafir? Karena banyak dalil yang menguatkannya. Baik, ini sebagai terakhir penutup untuk pembahasan meninggalkan sholat. Dalilnya yang menguatkan tentang pendapat itu, pertama adalah sebuah hadis dari Anas bin Malik. Ya, poin besarnya berarti meninggalkan sholat total meskipun masih meyakini wajib sholat lima waktu, dia kafir. Ini dalilnya. Anas bin Malik berkata, jika Nabi mengajak kami menyerang suatu kaum, maka kami tidak menyerang hingga pagi hari. Lalu Nabi menanti. Menanti apa? Suara azan. Kalau beliau mendengar azan, maka beliau tidak jadi menyerang. Dan jika beliau tidak mendengar azan, maka beliau menyerang mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat diperangi, yaitu berarti berhak dibunuh, sebagaimana orang-orang kafir yang tidak salat berhak untuk dibunuh. Kalau Nabi tidak ada azan, berarti tidak ada muslim. Berarti kafir. Dalil yang kedua, Ishaq juga berdalil bahwa iblis itu ninggalin berapa sujud? Cuma satu sujud. Iblis ketika meninggalkan satu sujud saja yang Allah perintahkan, itu saja dia telah kafir. Lalu bagaimana ya dengan yang meninggalkan sholat secara total? Itu alasan kedua. Kemudian alasan yang ketiga, sebagai dalil yang ketiga, Nabi SAW bersabda, siapa yang salat dengan salat kami, kemudian dia menghadap kiblat kami,
memakan sembelihan kami, maka dia seorang muslim. Ya, gak kecepatan. Dia memiliki jaminan keamanan dari Allah dan Rasulnya. Maka janganlah kalian batalkan keamanan dari Allah. Berarti jika ada seseorang yang tidak salat dengan salat kami, dia tidak mengerjakan salat, maka dia bukan muslim maksudnya. Kemudian yang terakhir sebagai dalil yang terakhir. Suatu ketika Nabi berkata, Abdullah Ubadah bin Samit mengatakan, Rasulullah membaiat kami untuk mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Artinya Rasul perintahkan untuk taat kepada penguasa muslim dalam perkara-perkara yang kami semangat dan perkara-perkara yang kami merasa berat. Dalam kondisi kami sulit atau dalam kondisi kami mudah. Sikap para pemimpin yang mementingkan kepentingan mereka atas kami dan agar kami tidak mengusik kekuasaan dari pemiliknya, dari penguasa. Berarti nggak boleh kudeta, nggak boleh memberontak, kata Nabi. Tapi Nabi mengatakan dengan perkataan, kecuali kalian melihat kekafiran yang jelas. Kecuali kalian melihat kekafiran yang terang benderang pada diri mereka, pada diri para penguasa, yang kalian memiliki dalil yang tegas dari Allah akan kekafiran tersebut. Di sini ada kata kekafiran yang jelas. Ternyata kekafiran yang jelas ini ditafsirkan oleh hadis yang lain, karena ada hadis yang lain yang isinya senada dengan hadis ini. Apa hadis yang lain? Akan ada para penguasa, ada perkara-perkara baik yang mereka lakukan yang kalian ketahui, dan ada perkara-perkara mungkar yang kalian mengingkarinya. Siapa yang mengetahui kemungkaran dan mengingkari dengan hatinya, maka dia telah berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Siapa yang mengingkari, maka dia telah selamat dari dosanya. Akan tetapi, siapa yang ridho dengan kemungkarannya tersebut dan mengikutinya, maka dia yang berdosa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah enggak kita perangi aja penguasa itu? Kata seorang sahabat. Kemudian Rasul mengatakan, jangan, selama mereka masih senada. Kalau tadi, kecuali kalian mendapatkan kekufuran yang jelas, baru boleh merangi mereka. Tapi di dalam riwayat yang lain, jangan, selama mereka masih sholat. Berarti menandakan kekufuran yang jelas. Itu adalah tafsirannya, di antara tafsirannya adalah tidak sholat. Adalah sholat. Artinya jika para penguasa tidak sholat, maka berarti mereka telah boleh diperangi. Sebagaimana dalam hadits Ubadah bin Samit, bahwa mereka boleh diperangi jika melakukan kekafiran yang jelas. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat merupakan kekafiran yang nyata. Tetapi ada syarat satu lagi, jangan nanti akhirnya pulang dari pengajian ya berbuat onar, nggak boleh. Ada syarat satu lagi, apa syarat satu lagi? Yaitu memiliki kekuatan. Bukankah penguasa ketika di Mekah kekafiran jelas, tapi nggak boleh sama Nabi untuk berperang? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak punya kekuatan. Ini menimbang antara maslahat dengan mudarat. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang kita akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.